Terpilihnya seorang perempuan beragama Kristen keturunan Tionghoa sebagai Gubernur Maluku Utara terus ditolak sebagian masyarakat. Para demonstran yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara meminta KPUD membatalkan hasil pilkada yang memenangkan Shirley. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen. Nama Yesus sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Istri Benny Lau, seorang pengikut Yesus Kristus, memenangkan cagup calon gubernur Maluku Utara. Terkait dengan kemenangannya itu ditolak oleh sekelompok masyarakat tertentu. Padahal ia memenangkan pilkada gubernur karena dipilih oleh rakyat. Namun sebagian kelompok tertentu, segelintir orang tertentu mengatasnamakan masyarakat Maluku Utara. Mereka tidak mau atau menolak wanita Kristen tersebut sebagai gubernur. Oleh karenanya, supaya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak videonya berikut ini. Hujan, kalian basah, saya pun basah. Kalian sakit, saya pun sakit. Saya akan berhenti ketika kalian bahagia. Sebelumnya yang sangat saya hormati Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Ternate, terima kasih. Para ketua partai koalisi, para jurkam, tim medis, TNI, keluarga, dan semua penyelenggara acara pada siang hari ini. Dan yang terhebat, katanya ada 60.000 masyarakat Maluku Utara di sini. Kalian terbaik, kalian hebat. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih karena telah berpanas-panas, hujan-hujan, berkumpul di sini, menandakan bahwa kalian semua satu tekad, bahwa kalian setuju akan ada pemimpin baru, seorang calon gubernur perempuan, wanita pertama di Maluku Utara. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, subajo. Ini pertama kali saya berdiri tanpa tongkat, tanpa kursi roda, di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara. Saya berusia 42 tahun dan hari ini adalah hari ke-42 almarhum pergi ke tempat terbaik di surga. Hari ini kita berkumpul bersama merayakan pesta demokrasi. Setuju? Saya Shirley Sarbin, kami berkomitmen penuh untuk mendukung program kerja nasional Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas. Untuk itu harus dimulai dari sini, dari Maluku Utara Emas di tahun 2035 nanti. Oleh karenanya Maluku Utara harus apa? Bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Oleh karenanya, siapa yang mau pendidikan gratis, beasiswa dibayar, kesehatan gratis layak terjangkau, BPJS dibayar pemerintah, dapur-dapur direnovasi dibikin cantik, rumah ibadah dibantu diselesaikan, pembangunan merata, jalan-jalan lubang torang tutup, jembatan belum sambung torang sambungkan dengan program unggulan Shirley Sarbin bernama Transkiaraha. Setuju? Kesejahteraan imam pendeta dan kesejahteraan ASN.
Kesejahteraan ASN dapat tercapai apabila Shirley Sarbin mewujudkan kenaikan PAD atau pendapatan anggaran asli daerah 2 kali lipat untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira bisa kata Rada? Betul. Kak di awan-awan. Katanya cuman ibu rumah tangga. Kita mau kasih tahu. Mama-mama mana? Orang ini mama-mama, ibu-ibu rumah tangga, biar suami tara kasih doi pun makanan ada di meja. Betul kata Rada? Apalagi doi su ada turun tinggal pakai lebih dari sisa. Betul? Cantik kata Rada? 5 minggu yang lalu, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Tetapi takdir Tuhan membawa saya ada di titik ini. Saya tidak pernah bercita-cita atau membayangkan suatu hari saya bisa berdiri di sini di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara, didukung oleh ratusan ribu masyarakat Maluku Utara untuk menjadi calon gubernur wanita pertama di Maluku Utara. Ini takdir, jalan Tuhan, sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Jika saya boleh memilih, saya hanya ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu. Cantik bajunya. Tetapi saya ikhlas. Saya menerima takdir ini. Demi siapa? Demi siapa saya menerima takdir ini? 5 bulan yang lalu saya sebagai seorang istri mendukung cita-cita besar dari mendiang suami saya, Benny Laos. Beliau hanya menginginkan apa yang beliau lakukan di Morotai, menggratiskan dari lahir sampai meninggal kebutuhan dasar, mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Pemerintah hadir memberikan pendidikan dan kesehatan gratis, mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Apa yang beliau lakukan di Morotai, beliau ingin implementasikan di 9 kabupaten kota lainnya. Untuk itu saya mendukung. Ketika pendaftaran KPU, beliau mengatakan saya akan mewakafkan diri kepada Maluku Utara. Saya tidak pernah menyangka itu harga yang sangat mahal yang harus saya bayar. Tetapi siapa saya untuk mempertanyakan kedaulatan Tuhan? Karena semua doa dan kekuatan dari semua masyarakat Maluku Utara, saya kuat. Karena kalian, saya kuat. Jika kalian sakit, saya pun akan sakit. Kita hujan sama-sama, basah sama-sama. Saya akan bersama dengan kalian. Setuju? I love you too. Shirley Sarbin, kami berkomitmen penuh untuk berkompetisi dengan cara-cara politik yang modern, yang cerdas dan santun. Kami anti politik uang. Sekali lagi kami tegaskan, we say no to money politik. Setuju kata Rada? Seperti tadi yang saya bilang, pada awalnya saya tidak pernah bercita-cita untuk ada di sini. Saya di sini karena takdir dan jalan Tuhan. Saya tidak mencari status gubernur. Saya di sini karena saya mau membawa kalian semua mengalami perubahan, membawa kalian menjadi cerdas, menjadi sejahtera, bahagia. Oleh karena itu, saya harus memenangi kontestasi Pilgub Maluku Utara ini dengan cara yang benar. Karena ketika saya jadi nanti, saya butuh campur tangan Tuhan. Saya butuh perkenanan Tuhan mendatangkan semua program, semua anggaran yang ada di pusat untuk Maluku Utara. Karena dengan APBD Maluku Utara saat ini, di mana pendapatan asli daerahnya hanya 23% dari total APBD. Dan itu adalah fiskal terlemah, salah satu se-Indonesia setelah Papua. Maluku Utara tidak bisa dibangun dengan APBD saja. Harus dibangun oleh seorang gubernur yang rajin ke pusat, minta anggaran, minta program, membawa uang turun ke Maluku Utara, membangkitkan Maluku Utara. Setuju? Untuk
Saya berjuang untuk kalian 5 tahun ke depan. Setuju kata Rana? Setuju kata Rana? Every vote counts. Setiap satu suara berharga. Jangan lengah, jangan jumawa, jangan pikir oh orang kayaknya so pasti menang, tara usah pigi, tara bikin perbedaan. Jangan ya, jangan semuanya. Semua pendukung Sherly Sarbin harus hadir di TPS tanggal 27 November. Boleh? Janji? Saya berdoa, semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa berkati seluruh perjuangan Sherly Sarbin bersama masyarakat Maluku Utara untuk membangkitkan Maluku Utara. Setuju? Bilang amin. 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 Terakhir, jika kalian semua menginginkan kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bebas dari korupsi, yang pro rakyat, yang memiliki inovasi penuh dengan terobosan yang out of the box. Dirinya seorang perempuan beragama Kristen keturunan Tionghoa sebagai gubernur Maluku Utara terus ditolak sebagian masyarakat. Sherly Joanda, nama tokoh itu sebenarnya menang meyakinkan dalam pilkada. Dia memperoleh 51,8% suara dukungan rakyat. Sementara pesaing terdekatnya Sultan Tidore Hussein Alting hanya dapat dukungan 24,42% suara. Suara dua pesaing lainnya jauh lebih rendah lagi. Tapi sejak Senin lalu, rangkaian unjuk rasa terus berlangsung di KPUD di Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate. Para demonstran yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara meminta KPUD membatalkan hasil pilkada yang memenangkan Sherly. Di depan kantor PDUP sempat terjadi benturan fisik antara demonstran dan polisi. Para peserta aksi menuduh adanya kecurangan, money politics, keberpihakan pejabat daerah, serta keterlibatan oligarki. Tapi sulit untuk menolak dugaan bahwa yang menjadi isu utama adalah bukan soal ketidakbersihan politik. Di media sosial bertebaran serangan terhadap identitas Sherly. Kehadiran Sherly membawa perpecahan, tulis orang netizen. Ingat, Ternate Tidore adalah tanah para raja dan raja Islam, bukan raja yang lain, komentar netizen yang lain. Kemenangan Sherly sendiri memang mengejutkan. Penduduk di Maluku Utara hampir 75% beragama Islam. Hanya 25% yang beragama Protestan dan Katolik. Dengan komposisi penduduk semacam itu, banyak pihak sebelumnya menduga tidak mungkin Sherly bisa menang. Calon wakil gubernurnya memang Muslim yang menjadi pejabat di Kementerian Agama Maluku Utara bernama Sarbin Sehe. Tapi karena Sherly disebut sebagai wakil triple minority, banyak orang menganggap dia tidak mungkin menang. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Rangkaian survei yang dilakukan sebelum pilkada sudah menunjukkan keunggulan Sherly. Ini sebenarnya sangat bisa dimengerti. Sherly adalah mantan istri almarhum Benny Laos, Bupati Morotai 2017 sampai 2022. Benny sangat dicintai rakyat saat memimpin Morotai. Sherly sendiri rajin mendampingi kampanye Benny ketika sang suami mencalonkan diri menjadi gubernur Maluku Utara. Dia juga tidak nampak sebagai istri pejabat yang angkuh dan berjarak dari rakyatnya. Benny meninggal akibat tragedi ledakan kapal di Pulau Taliabu hanya 6 pekan sebelum pilkada digelar. Sherly sendiri menjadi korban saat itu karena sedang juga berada di kapal yang sama. Ia mengalami patah kaki namun langsung dioperasi. Ketika 12 hari kemudian, Sherly dicalonkan jadi gubernur untuk menggantikan Benny. Dukungan pun mengalir deras. Nama Sherly diajukan oleh Nasdem, Demokrat, PKB, dan PAN. Sementara lawannya seorang Sultan Tidore didukung PDIP. Pasangan lainnya didukung koalisi Golkar Gerindra. Dukungan suara yang diperoleh Sherly datang dari 8 wilayah di Maluku Utara. Dari 10 kabupaten kota di Malut, sebanyak 80% berhasil dikuasai Sherly. 2 wilayah yang tidak berhasil dimenangi Sherly ialah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang dimenangkan Sultan Hussein Alting.
Kemenangan Shirley sebenarnya merupakan teladan tentang harmoni dalam keberagaman. Karena itu kita perlu berharap aksi-aksi massa ini bisa segera dihentikan. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf juga ikut bersuara. Dia berpesan agar warga Maluku Utara tetap jaga harmoni dan persatuan. Jangan sampai perpecahan merusak kedamaian yang udah terbangun lama katanya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersikap dewasa ya. Jika memang ada dugaan kecurangan, bawa semua bukti kecurangan itu ke meja hijau. Biarkan supremasi hukum yang bekerja. Jangan sampai kepentingan sempit sekelompok elit menghancurkan harmoni di Indonesia. Hidup keberagaman. Nah, teman-teman, itulah dia videonya. Saya mengutip berita dari PIS, Pergerakan Indonesia Untuk Semua. Dia menulis di dalam artikel tersebut, aksi demo tolak Gubernur Tionghoa pertama di Maluku Utara. Bukannya bangga Pilkada Maluku Utara 2024 bikin sejarah. Sekelompok orang justru menggelar aksi demo di depan kantor KPU Maluku Utara. Demo itu ditunjukkan untuk menggagalkan kemenangan pasangan Shirley. Dalam aksi demo itu nggak terdengar orasi terkait politik identitas. Yang mereka sampaikan adalah soal isu kecurangan yang masif. Aksi itu oleh kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Maluku Utara. Mereka menuntut keadilan dan menyebut ada dugaan kecurangan serius di beberapa TPS. Salah satu orator jelasin ada dugaan orang yang sudah meninggal tetap ikut nyoblos. Wow. Di salah satu TPS ada 28 suara bermasalah. Menurutnya, kerja keras KPU patut diapresiasi. Tapi kelompok penyelenggaraan pemungutan suara KPPS dituding merusak nilai demokrasi. Dia mengklaim punya bukti lengkap dan siap bawa kasus ini ke permukaan. Dia juga menuntut Shirley Sarbin didiskualifikasi. Orator lain menyinggung soal isu oligarki. Dia pengen sumber daya alam atau SDA Maluku Utara bisa dinikmati rakyat, bukan jadi alat investasi segelintir orang. Orator lainnya menuntut KPUD menghentikan proses rekapitulasi suara pilkada sampai masalah ini selesai. Kalau ada indikasi kecurangan yang masif, money politik, keberpihakan pejabat daerah. Kalau tuntutan yang disampaikan para demonstran soal isu kecurangan pilkada tentu bisa dimaklumi. Penyelenggaraan pemilu tinggal membuktikan tuduhan-tuduhan yang disampaikan masalah kemenangan pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe juga diserang dengan isu politik identitas. Itu misalnya terlihat dari sejumlah komentar di media sosial. Kehadiran membawa perpecahan, tulis Malut Entertainment. Ingat Ternate di Dore adalah tanah para raja dan raja Islam, bukan raja yang lain, komentar netizen. Karena itu wajarlah jika aparat kemenangan mengeluarkan peringatan keras sebagai aksi demo lanjutan. Kabak OPS Polres Ternate AKBP Rizal Fauzi menyatakan bakal menindak tegas kalau sampai ada provokator yang bikin rusuh. Polisi minta semua pihak hormati mekanisme hukum kalau ada dugaan pelanggaran pilkada. Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf juga ikut bersuara. Dia berpesan agar warga Maluku Utara tetap jaga harmoni dan persatuan. Jangan sampai perpecahan merusak kedamaian yang sudah terbangun lama, katanya. Terpilihnya Shirley Juanda mencetak sejarah bagi demokrasi Indonesia. Dia warga beretnis Tionghoa pertama yang terpilih jadi gubernur Maluku Utara pertama. Dia juga warga keturunan Tionghoa yang menjadi gubernur setelah Heng Gantung dan Ahok mempersonalkan kemenangan Shirley hanya karena identitas jelas mencederai semangat kebinekaan kita. Politik identitas adalah cara kotor yang didukung untuk menyulut konflik yang memecah belah. Maluku Utara punya peluang besar menjadi contoh harmoni dalam keberagaman. Jika memang ada dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan Shirley Sarbin, mari disikapi dengan akal sehat. Bawa semua bukti kecurangan itu ke meja hijau. Biarkan supremasi hukum yang bekerja, bukan mobokrasi. Ya, jangan sampai kepentingan sempit sekelompok elit menghancurkan harmoni di Maluku Utara. Yuk
kita jaga bersama demokrasi dan harmoni di Maluku Utara. Nah teman-teman, itulah dia berita dari PIS yang ditulis dalam artikelnya terkait dengan kemenangan Shirley sebagai gubernur Maluku Utara. Dan ada banyak orang yang tidak setuju, yang tidak suka terhadap kemenangan tersebut. Tetapi kalau memang ada kecurangan, ada hal-hal yang diduga tidak sportif di dalam pemilu kemarin, maka biarlah pihak yang berwajib yang melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki dan menyelesaikan tugas itu. Di dalam kemenangannya sebagai gubernur Maluku Utara, kemenangan itu adalah dipilih oleh rakyat. Jadi kalau ada hal-hal terkait dengan kejanggalan di tempat-tempat TPS dan lain sebagainya, silakan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan biarlah pihak kepolisian bekerja dengan baik. Berikanlah kewenangan dan kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk melakukan tugasnya. Dan oleh sebab itu kepada oknum dan segelom, silahkan nanti bawa bukti dan membuktikan di pengadilan. Itu saja. Ngapain harus demo? Ngapain harus ada kata-kata yang kurang tepat? Bahkan di dalam komentar netizen sungguh-sungguh mengerikan sekali ya. Mereka membawa-bawa nama agamanya dan lain sebagainya. Ini kan otak yang tidak berpikir, ya. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berikan komentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Insya Allah.